Saya bercerita seorang nelayan nih. Bercerita kejadian di kampung nelayan. Tapi sebelumnya menungso iki sing digoleki apa to? Apa? Ya selamat, kowe selamat. Ya pokoknya kan kalau di mana-mana setahu saya orang manusia itu pengen bahagia. Pengen bahagia. Kadang-kadang kita kalau pria kan yang bahagia kan ada 5 tuh. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai godaan. Harta, tahta, wanita. Nah itu kan godaan. Dipendeli aku. Orang-orang guyon nih. Oke. Orang kan nyari bahagia nih. Entah dengan caranya gimana, atau dengan rekreasi, dengan duitnya banyak, dengan berkuasa, pokoknya dia cari bahagia. Saya pengen cerita nelayan nih. Ada di kampung nelayan, ada seorang nelayan lagi ngopi sama ngerokok, kakinya jegang, ketawa-ketawa sama ngecak nomor, ceritanya gitu. Terus ada orang bule datang. Mbuh saka ngendi negarane ora takon aku. Tapi kayak buri, irungnya rada mancung. Udah Arab, orang melengkung soalnya, mancung tok. Terus, kamu kok nggak kerja jam segini? Loh, aku lagi ngopi karo ngerokok iki. Kamu nelayan? Iya nelayan. Loh, kesana cari duit. Udah, anak saya udah makan. Loh enggak ya, kamu harus cari duit yang lebih. Loh kenapa? Nanti kamu bisa tabung duitmu. Terus nanti kamu bisa beli kapal lagi. Terus kamu bisa punya anak buah. Terus anak buah kapalmu itu rajin bekerja, kamu punya duit lagi. Terus nanti kamu punya kapal lagi, kapalmu tambah banyak. Terus kamu nggak usah kerja nanti, duitnya tapi datang terus, katanya gitu. Oke. Terus nanti kamu bisa menikmati hidup. Gitu. Oh, jawabannya dia. Tapi saya menikmati hidup sekarang ya, ngapain nunggu besok? Enak lagi ngopi karo ngerokok iki. Enak iki. Jadi salah satu efisiensi itu bisa banyak macam cara. Jadi kalau ngomong soal mencapai bahagia, orang Indonesia paling efisien di dunia. Lho iya no, kowe pengen mangan pizza, kari nyekel tempe, pizza iki rek. Mangan udah beres. Sugesti beres kuwi. Pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya menikmati hidup, ngopi karo udut goyang-guyu ngene iki. Wes bahagia. Ya mungkin untuk standar, untuk sebuah standar tertentu memang ora pas ngono kuwi. Ora efektif uripmu ngono kuwi. Ya bener-bener untuk set standar tertentu. Untuk set standar yang lain juga, misalnya kalau pakai standar kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang tirakatnya nomor 1. Untuk pakai sudut pandang tirakat iki misalnya. Tirakatnya nomor 1. Ono wali sing iso sugih luar biasa milih ngire neng terminal. Tirakat itu. Wong kono ora tau poso, kita bisa makan aja memilih tidak makan. Itu tirakat nomor 1. Nah, jadi rankingan menurut saya yo nggak apa-apa, itu sebagai kita jadi yang belajar bukan mengejar rankingnya nomor 1, tapi mengetahui sudut pandang berbeda tentang bagaimana menjalani hidup. Itu konsep yang menarik juga. Oh, cara mereka menjalani hidup, ngukur urip ki ngene to carane. Nah, kita nggak harus seperti itu, tapi yo belajar dari itu juga nggak masalah, karena mereka melakukan itu untuk menuju bahagia. Kita kan wis bahagia kira sama melakukan itu, ya ora? Bukan berarti terus kamu meninggalkan itu juga kalau menurut saya. Lakukan itu ya ora masalah. Tapi konsepnya sudah berbeda. Mereka mencari kebahagiaan. Kowe wis bahagia, melakukan itu sebagai iseng-iseng urip lah. Hidup efisien, iseng-iseng ae. Loh, hidup itu mengisi kegiatan ngantri nunggu mati kok mingan. Ya ora? Kok kaen tinggi ya mati kok. Oke, kowe ngisi kegiatan ngopo ya nunggu mati. Oh, ngono cara dadi wong ampuh. Oke, menurutmu ngono ya, aku tak main ning lapanganmu. Misalnya gini, menurut mereka paling ampuh ki sing pemain bal-balan. Kowe isone sepak takraw misalnya. Ora hubungane bentik misalnya ora hubungane. Neng karena kowe wis ora masalah. Ya wis tak main lombamu wis. Ayo. Main apa jenenge? Bal-balan. Kan jadinya kamu tidak punya beban. Kita jadi tidak punya beban juga. Bukan menuju kebahagiaan, ngisi urip kok. Arep nggo cara ngono, oke, cara ngono. Sing ora nggo cara ngono tirakat, oke, nggo cara tirakat.
Ya seperti katanya Cak Nun tadi. Asli. Loh, itu bapak kita semua. Maksud saya ngomong bapak kok. Saya mau ngomong gimana aja dimaafkan kok. Tenang aja, tenang aja. Betapa banyak sudut pandang di dunia, betapa banyak cara menjalani hidup di dunia. Kalau dulu kita pakai konsep kebenaran, konstruksi kebenaran dan gajah, ngono gue. Kita bisa semakin kita banyak belajar persepsi, semakin kita lengkap menghadapi dunia. Oke, ayo kita belajar efektif, belajar efisien, itu bagus. Kalau itu menuju kamu lebih berguna untuk manusia yang lain. Gue harap, tepuk tangan sih apa-apa. Orang ya rasa, ragu-ragu, jadi gue nggak jauh setengah-setengah. Oh, tapi gue bisa jadi ranking 1 untuk orang paling setengah-setengah di dunia. Ora masa iso ae digawe. Peraturan ranking selalu dibikin oleh manusia. Padahal cara manusia menghadapi hidup bisa berbeda-beda. Kalau cara mereka menghadapi hidup seperti itu dan menghasilkan sesuatu, kalau kamu pengen hasil yang seperti itu, ikuti cara mereka. Kalau ingin kamu sesuatu yang lain, ikuti cara yang lain. Kalau pengen dua-duanya, belajar dua-duanya dan cari racikan baru untuk mencapai dua-duanya dalam satu perjalanan yang sama. Kuncinya tadi yang seperti dikatakan Cak Nun, bahwa nomor satu kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita punya konsep, kita punya kedaulatan terhadap bagaimana kita mau menjalani hidup. Sing penting migunani nggo liyan, tumrap liyan. Yo menurutku sing ngono wae. Apa apik, kabeh wong ora ono sing nglakoni elek. Kabeh semua orang melakukan baik menurut sudut pandangnya sendiri. Yang belum tentu sudut pandang orang lain juga. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa berbuat baik tapi untuk sudut pandang sebanyak-banyaknya manusia. Aku ya setuju karo Cak Nun. Aku setuju terus nek karo Cak Nun. So aku dadi wong ampuh banget tapi nyekutu dan ngidak-idak wong. Kuwi ora apa jenenge? Enggak masuk juga. Saya pengen cerita nih. Ya mungkin sudah saya pernah cerita pengalaman saya di umroh. Waktu itu ya saya juga punya cita-cita nyium Hajar Aswad lah. Walaupun tidak separah Pak Toto. Pak Toto nggak di sini. Pak Toto berjuang apa sih? Dia penasaran pengen nyium Hajar Aswad, sampai depan Hajar Aswad komentar ngene tok to gue. Ya juk ditinggal asem tenan. Gini cita-cita ya. Waktu itu melihat keadaannya ini rebutan nih nyium Hajar Aswad. Saya ikut muter mubeng sampai mendekat, kemudian saya melihat orang sikut-sikutan. Aku nggak setuju konsep ini. Semua orang pengen nyium Hajar Aswad, tapi kalau harus ngikut orang lain ora apik iki. Nggak gini harusnya konsepnya. Padahal keadaan yang terjadi standarnya kayak gitu tuh. Nek ra sikut-sikutan ra entuk. Wis aku tak ikhlas ge, wis lah aku ora gelem merasa pasti akan lebih merasa berdosa daripada seneng ketika aku nyikut uang untuk ngambung Hajar Aswad. Aku ora nyikut Hajar Aswad, wis ora nyikut, ora ngambung Hajar Aswad. Dan karena yang saya tahu rule-nya adalah kudu sikut-sikutan, saya nggak punya harapan. Wis ora ono lah, ya wis rasa ngambung Hajar Aswad. Baru saya diingatkan ada cara lain, ditunjukkan cara lain. Suatu hari saya ke umroh itu dengan keluarga saya dan keluarga ayah saya. Bapak saya, ayah, bapak, yos. Nek gue bapak pas gue karo aku tok gue ra melu doan. Jadi saat itu tiba-tiba besok siangnya saya dijawil, "Brang, arep ngambung Hajar Aswad ora?" Yo oke. Neng aku gak sikut-sikutan, mosok kudu menghalangi kesempatan orang lain untuk kebahagiaan yang sama-sama kita cita-citakan. Adek seneng ya seneng, neng aku megah sikut-sikutan. Oh, saya melu aku wae, rasa kakek cangkem. Oke, siap. Terus saya disuruh sama beliau duduk menghadap Hajar Aswad. Terus sholat. Oke, sholat. Ting ngono lah, sholat. Apalah gue sholat lah. Wes. Terus aku melek, wes Brang gitu. Bapak saya berdiri. Yuk nih Hajar Aswad. Ayo gitu. Terus beliau tidak sama sekali pakai rumus yang berbeda dengan orang, nggak pakai tawaf. Ini jalan lurus dak menuju Hajar Aswad, dan orang yang berkumpul itu membelah semua. Grek. Aku neng buri batinku jancuk wirite opo iki.
Nyun sewu tenan iki. Itu respon saya pertama. Asu iso ngene iki wirite piye iki? Bajingan. Yo aku rada lali nang ngarep Ka'bah ku ya. Piye carane iki wong besek-sekan sakene banyak mlaku ki enggak mlaku pakai imbas-imbis gini enggak. Mlaku dek mantep kae aku nang burine ngetutke. Asu tenan iki iso ngene iki piye ceritane? Iki mbel gedes iki ora nggo sikit-sikitan sama sekali. Sampai sampai bapak saya pegang atas Hajar Aswad, deng. Terus nengok aku, Brang, ayo ngambung. Terus saya ditabrak sama orang, deng. Ora iki aku serai badanku yo serai entuk berarti. Nah tiba-tiba ada orang meluk saya. Set. Terus sampun teng Hajar Aswad. Badanku kok sapa wong iki? Enggak pakai baju ihram, pakai baju batik-batik kotak-kotak. Itu Jokowi tapi. Tutup kotak-kotak Jokowi, pokoknya kelambine orang kelambi ihram nganggo kelambi hem ngono iki lho. Juk rangkul aku njuk sampur Hajar Aswad iki Jawa wong iki. Terus dereng, ayo aku dipeluk gini ini sing nyikut-nyikut dek. Glodok dari nyikut aku. Sing penting aku ora nyikut lah. Wis ngono wae lah, alhamdulillah lah iki ngono iki. Wis ngambung, wis ning kono ngambung, wis rampung terus wis berang ngono. Wis, yo gitu. Njuk di rada aneh tapi kita ditarik ke lingkar luar lagi. Neng nggak pakai langkah yang gitu, ngono gitu, di lingkar luar lagi. Kaya di cangking, ana sing nyengkiwing ngono lho. Kayak kucing dicengkiwing. Berat di luar terus muter kita. Terus muter terus muter tawaf. Terus aku mau rada arep takon wirite iki rawani to. Sekejap wis seneng dhisik terus ngobrol. Rada ngobrol politik, rada ngobrol apa. Njuk ana ibu-ibu jamaah haji Indonesia. Mas Leto ya? Foto dulu. Batinku Ka'bah, bajingan Ka'bah. Kowe sing arep foto karo Leto iki lho, kowe bekas skala prioritas musuh ngono iki. Iki piye to cerita? Ya oke lah, ya wis ra apa-apa lah. Iki aku isine mosok ning ngarep Ka'bah, Mas Leto boleh foto tangga selfie matane. Isin aku rek, sangat malu. Terus aku sudah minggir lah karo bapakku njuk mubeng meneh, njuk ngomong panjang lebar yang ngomong bahas sesuatu. Terus aku sempet takon apa sih ora ana wiritan apa dongane ngene iki ndonga. Aku kelingan iki mau iso mbelah lautan manusia ya wis lah rawane aku mengene digetak ra iso mlaku aku ya wis akhirnya selesai kejadiannya. Nah itu banyak pelajaran di situ, di urusan keajaibannya. Tapi cara mencapai sesuatu bisa sangat bermacam-macam. Banyak cara yang tidak kita ketahui untuk mencapai sesuatu. Tidak hanya banyak jalan menuju Tuhan, banyak jalan menuju apa yang pengen kita tuju. Ono jalan alternatif, ono jalan tol, segala macam, banyak cara. Ono jalan pintas dan seterusnya, banyak macam. Tidak hanya satu macam. Jangan sampai kita terjebak kepada hegemoni dunia bahwa cara mencapai kebahagiaannya hanyalah satu cara. Kita sebagai orang Indonesia dengan cara kita sendiri bisa menemukan apa yang mereka ingin capai. Paling itu yang ingin saya sampaikan. Ngoten nggih, Ayahanda.